Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya ini dari Sabang sampai Merauke. Semoga selalu diberi kerahmatan dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengomentari salah satu ceramah dari Habib Abdurrahman Ternate. Habib ini Habib dari marga Segap, kalau nggak salah. Yang akan saya komentari ini adalah ceramah tersebut, ceramah yang sudah sangat lama, yaitu sekitar 4 tahun yang lalu. Namun saya eh, tertarik untuk mengomentarinya karena mengingat Habib tersebut punya banyak pengikut. Sehingga kalau tidak saya komentari dan tidak saya kritisi terkait isi ceramahnya yang salah, yang mana Habib tersebut salah menafsirkan makna dari surat Asy-Syura ayat 23 dan juga surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi memang dua ayat tersebut, dua ayat kunci yang seringkali dipakai oleh golongan habaib untuk dijadikan sebagai dalil bahwa umat muslim di seluruh dunia ini dianjurkan untuk menghormati dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kedua ayat tersebut tidak tepat ketika dijadikan sebagai dalil untuk hal tersebut. Karena itu akan saya jelaskan tafsir yang sebenarnya menurut dari berbagai sumber kitab tafsir yang sudah saya siapkan. Sebelum saya menuju pada komentar atas ceramah Habib tersebut, bagi seluruh penonton yang belum subscribe channel saya ini, silahkan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Mari kita simak ceramah dari Habib Abdurrahman Ternate tersebut, kemudian nanti akan saya komentari di mana letak kesalahannya. Tentang Fakhruddin Ar-Razi. Itu bisa dilihat dalam kitabnya Syiaru A'lami Nubala. Kitab tentang biografi para ulama mulai dari sahabat sampai di zaman beliau. Itu kalau dikumpulkan kitabnya ada 14 apa 16 jilid atau 12 jilid. Kitab tersebut membahas tentang biografi para ulama. Nah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan ayat tersebut, kata kurda di sini jadi luar biasa. Nabi-nabi lain tidak minta upah. Nabi Nuh juga mengatakan tidak minta upah di dalam mengajarkan agama. Seluruhnya. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah yang minta upah. Allah yang minta upah kepada kita untuk balas budi ke Nabi Muhammad. Jadi bukan Nabi Muhammad yang minta, bukan Allah yang minta. Makanya pernyataannya apa? Kul. Katakanlah. Berarti yang perintahkan siapa? Nabi Muhammad untuk menyampaikan ini. Allah. Jadi Allah yang inginkan. Kul, katakanlah. La as'alukum alaihi ajra. Aku, seakan-akan Allah berfirman, wahai Nabi Muhammad SAW, katakan kepada umatmu bahwa engkau tidak minta apa-apa. Tidak minta balasan, tidak minta ganjaran atas apa yang kau berikan kepada kami. Ilmu yang kau berikan, agama yang kau berikan pada kami. Katakan kepada mereka, engkau tidak minta balasan kecuali al-mawaddata fil qurba, cinta kepada kerabat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang suruh Allah, yang inginkan perintah ini Allah. Maka Allah tegaskan di ayat yang lain, yuridullah, innama yuridullah liyuzhiba ankum rizqa ahla bait. Allah yang ingin mensucikan ahlul bait. Allah yang ingin, bukan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menginginkan mereka itu suci. Setelah kita mendengarkan bersama terkait ceramah Habib Abdurrahman Ternate, baru akan saya komentari terkait surat Asy-Syura ayat 23 yang dibacakan oleh Habib tersebut, yaitu surat yang berbunyi kulla as'alukum alaihi ajra ilal mawaddah fil qurba, yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dalam tafsir Jami'ul Bayan,
Menurut Ibnu Jarir Tabari dalam kitab Tafsir Jami'ul Bayan, ulama berbeda pendapat tentang maksud dari mawaddah fil qurba. Ahlul Bait atau keluarga Nabi dalam ayat ini ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama adalah ada yang berpendapat yang dimaksud dengan keluarga Nabi dalam ayat ini adalah suku Quraisy, tempat asal Nabi Muhammad. Pasalnya Nabi memang berasal dari suku Quraisy Makkah. Nah, mengingat dari asbabun nuzul dari surat Asy-Syura ayat 23 yang mana Rasulullah itu berdakwah menyampaikan risalah yang berupa Al-Quran kepada suku Quraisy, namun mendapat penentangan dalam perjalanan penyampaian risalah tersebut. Ada yang beranggapan bahwa Rasulullah menyampaikan risalah tersebut hanya karena ingin mendapat upah atau ingin menguasai harta milik dari orang-orang Quraisy. Karena itu turunlah ayat yang berbunyi kulla as'alukum alaihi ajra ilal mawaddah fil qurba. Rasulullah menegaskan bahwa dakwahnya atau menyampaikan risalahnya kepada suku Quraisy ini tidak ada sama sekali keinginan agar mendapatkan imbalan atau upah, apalagi ingin menguasai harta milik dari orang suku Quraisy. Rasulullah hanya berharap agar suku Quraisy itu berbuat baik terhadap Rasulullah dan menyambung hubungan kekeluargaan sehingga menjadi tetap utuh. Itu saja imbalan yang diminta oleh Rasulullah. Nah, Habib tersebut menafsirkannya berbeda. Jadi ditafsiri bahwa ilal mawaddah fil qurba itu Rasulullah tidak meminta upah apapun dalam menyampaikan risalah, namun Rasulullah hanya meminta agar umat muslim ini mencintai keturunan-keturunan Rasulullah. Jadi fil qurba di situ diartikan kerabat, padahal kekerabatan antara kerabat dan kekerabatan itu beda jauh. Saya lanjut penjelasan dari kitab Tafsir Jami'ul Bayan. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Jarir Tabari, beliau mengutip pernyataan dari Al-Husain yang berkata bahwa ia mendengar Abu Mu'ad mengatakan, Ubaid memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Ad-Dhahak menjelaskan mengenai firman Allah, katakanlah aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atasnya, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Yang dimaksud adalah kaum Quraisy. Nah, riwayat ini menyatakan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa keluarga yang dimaksud adalah kaum Quraisy, suku yang menjadi asal muasal Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini mengacu pada hubungan kekerabatan suku yang diharapkan oleh Nabi untuk tidak dimusuhi dan diperlakukan dengan baik. Mari kita simak penjelasan dari Imam Tabari berikut. Hudisat anil Husaini qala sami'tu Aba Mu'adz yaqulu barna Ubaid qala sami'tu Ad-Dhahak yaqulu fi qawlihi kulla as'alukum alaihi ajra ilal mawaddah fil qurba yakni Quraisyan. Artinya diriwayatkan dari Al-Husain, ia berkata, aku mendengar Abu Mu'adz berkata, Ubaid memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Ad-Dhahak berkata mengenai firman Allah yaitu surat Asy-Syura ayat 23 yang artinya, katakanlah, aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atasnya, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Yang dimaksud adalah kaum Quraisy. Jadi Rasulullah menginginkan agar hubungan kekeluargaan antara Rasulullah dan suku Quraisy ini tetap terjalin utuh, itu saja. Jadi tidak ada sama sekali mawaddah fil qurba itu artinya Rasulullah menyampaikan risalah Al-Quran tidak berharap upah apapun, kecuali Rasulullah meminta agar keturunannya itu dimuliakan, dihormati. Ini tidak, maksudnya tidak semacam itu. Lah, keterangan ini dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan jilid 11. Ini cetakan dari Mekah Darut Tarbiyah wa Turos halaman 524. Itu pendapat yang pertama, bahwa Ahlul Bait yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu suku Quraisy. Kemudian
pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa keluarga Nabi dalam ayat ini ditujukan kepada keluarga besar Rasulullah dari berbagai kabilah, yaitu meliputi Bani Hashim, Bani Zuhroh, dan Bani Mahzum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Husain, Abdullah bin Ahmad bin Yunus menjelaskan bahwa Rasulullah berasal dari Bani Hashim, ibunya dari Bani Zuhroh, dan ibu ayahnya dari Bani Mahzum. Saya bacakan bunyi hadisnya. Hadasna Abu Husain, Abdullah ibnu Ahmad ibnu Yunus Kola Absar Kola hadasna Husain an Abi Malik fi hadhi layah kulla as'alukum alaihi ajro ilal mawaddah fil kurba. Kola kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Bani Hasim wa ummuhu min Bani Zuhroh wa ummu abihi min Bani Mahzum. Fakola ihfidhuni fi korobati, artinya telah menceritakan kepada kami. Abu Husain Abdullah bin Ahmad bin Yunus, ia berkata, telah menceritakan kepada kami. Absar, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Husain dari Abu Malik tentang ayat ini. Katakanlah, aku tidak meminta upah apapun dari kalian atas dakwah ini kecuali kasih sayang terhadap kekerabatan. Ia berkata, Rasulullah berasal dari Bani Hashim, ibunya dari Bani Zuhroh, dan ibu ayahnya dari Bani Mahzum. Maka beliau bersabda, jagalah hubungan kalian denganku dengan memperhatikan hak-hak kekerabatanku. Ini ada dalam Jami'ul Bayan halaman 525. Menurut pendapat yang kedua ini, yang dimaksud Ahlul Bait dalam ayat tersebut yaitu orang-orang mukmin yang mengikuti Nabi Muhammad. Mereka inilah yang dimaksud dengan keluarga Nabi. Jadi siapapun yang mukmin yang mengikuti ajaran Rasulullah ini masuk dalam kategori Ahlul Bait. Ini menurut pendapat yang kedua. Jadi bukan hanya keturunan Rasulullah semata, tapi seluruh umat muslim yang mengikuti jejak Rasulullah ini adalah Ahlul Bait. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga yang disebut sebagai keluarga Nabi Muhammad adalah orang-orang mukmin yang mengikuti dan meneladani ajaran Rasulullah. Ini sama menurut pendapat yang kedua. Dalam konteks ini, istilah keluarga Nabi tidak hanya merujuk kepada kerabat biologis Nabi, tetapi juga mencakup seluruh umat Islam yang beriman dan berkomitmen untuk menjalankan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan spiritual dan keimanan yang kuat lebih diutamakan daripada hubungan darah semata, menjadikan setiap mukmin sebagai bagian dari keluarga besar Nabi. Ini pendapat yang ketiga, bahwa yang disebut Ahlul Bait dalam ayat di atas, yaitu surat Asy-Syura ayat 23, itu adalah seluruh umat mukmin yang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya keturunan biologisnya saja. Lebih lanjut, Imam Tabari mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta imbalan apapun atas wahyu dan ajaran Islam yang disampaikan. Rasulullah hanya meminta satu hal, yaitu cinta dan penghormatan kepada keluarganya. Dalam ayat tersebut, Nabi meminta kepada para pengikutnya untuk menunjukkan kasih sayang kepada kerabatnya yang menandakan pentingnya menjaga hubungan sosial dan keakraban di antara umat. Untuk itu, pesan ini menegaskan bahwa cinta kepada keluarga Nabi merupakan bagian dari keimanan dan bukti pengikut yang sejati, menciptakan ikatan yang kuat antara Nabi dan umatnya. Jadi Imam At-Tabari pun menjelaskan bahwa menghormati dan mencintai keturunan Rasulullah ini termasuk ajaran Rasulullah. Tapi perlu diingat, yaitu keturunan Rasulullah ini ada 4 pendapat. Yang dimaksud Ahlul Bait itu ada yang mengatakan ya keturunan Rasulullah, ada yang mengatakan Ahlul Bait itu ya suku Quraisy, ada lagi yang mengatakan seluruh umat muslim yang meneladani dan mentaati Rasulullah ini Ahlul Bait Rasulullah. Lebih lanjut, Imam At-Tabari mengatakan qala akhiruna bal makna dzalika kulliman tabi'aka minal mu'minin la as'alukum ala ma ji'tukum bihi ajra.
ila antu'atu korobati. Artinya, dan sebagian ulama lain mengatakan maknanya adalah katakanlah kepada orang-orang mukmin yang mengikutimu, aku tidak meminta upah kepada kalian atas apa yang aku bawa kepada kalian kecuali agar kalian mencintai kerabatku. Ini ada dalam kitab Jami'ul Bayan halaman 526. Kemudian pendapat yang keempat, yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah orang-orang yang senantiasa beramal soleh dan taat kepada Allah. Dengan demikian, menjadi keluarga Nabi tidaklah ditentukan oleh hubungan darah, melainkan oleh kualitas iman dan amal seseorang. Wa qala akhiruna bal manadzalika kulla as'alukum ayuhan nas ala majitukum bihi ajra ila antu'atu ila Allah wa tataqarrabu bil amali soleh wa ta'ah. Artinya dan berkata yang lain, sebaliknya makna itu adalah katakanlah, aku tidak meminta kepada kalian, wahai manusia, imbalan atas apa yang aku bawa kepada kalian, kecuali agar kalian berbuat baik kepada Allah dan mendekatkan diri dengan amal soleh dan ketaatan. Ini ada dalam keterangan kitab Jami'ul Bayan halaman 529. Jadi dari penjelasan Imam At-Tabari tersebut, banyak yang mengatakan bahwa Ahlul Bait itu ya seluruh umat muslim yang menteladani Rasulullah, tidak hanya keturunan biologis Rasulullah saja. Maka ketika Habib Abdurrahman Ternate mengutip ayat tersebut kemudian dijadikan sebagai dalil anjuran umat muslim untuk menghormati dzurriyyah Rasulullah sebagai imbalan atau upah atas jasa Rasulullah terhadap penyampaian risalah yang berupa Al-Quran, ini salah total. Kemudian saya kutipkan dari tafsir Ibnu Katsir terkait ayat di atas, yaitu Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, yaitu tafsir Ibnu Katsir jilid 7 halaman 183, bahwa surat Asy-Syura ayat 23, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada kaum Quraisy bahwa Nabi tidak meminta imbalan atas penyampaian wahyu dan nasihatnya. Nabi hanya mengharapkan agar mereka menghentikan kemusyrikan dan membiarkannya menyampaikan pesan dari Tuhannya. Jika mereka tidak dapat memberikan dukungan, setidaknya mereka tidak menyakiti Nabi, mengingat ada hubungan darah di antara mereka. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan keluarga Nabi dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan Ibnu Abbas bahwa itu adalah suku Quraisy. Pasalnya setiap suku Quraisy memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad, sehingga ayat tersebut mengingatkan mereka untuk menjaga hubungan tersebut. Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menghargai hubungan kerabat dan menghindari permusuhan, seraya mengingatkan bahwa beliau berhak untuk menyampaikan risalah tanpa mendapat gangguan dari mereka. Saya bacakan teks yang ada dalam kitab Ibnu Katsir agar apa yang saya sampaikan ini berdasar, tidak asal-asalan dan tidak dianggap ngarang. Teks dalam kitab Ibnu Katsir yaitu berbunyi, Aikul ya Muhammad liha ulail musyrikina min kuffari Quraisyin la as'alukum ala hadzal balah wan naski lakum ma la tu'tuni wa inna ma atlabu minkum antakfu syarrakum anni wa tadurruni ablah wa risalati rabbi ilam tangsuruni fala tu'dzurni bima baini wa bainakum minal qarabah. Qala al-Bukhari hatasna Muhammad ibnu Yasar hatasna Muhammad ibnu Ja'far hatasna Subah an Abdul Malik ibnu Maisarah qala samitu tawasan yahdisu an ibni Abbas annahu su'ila an qawlihi ta'ala ilal mawadah fil qurba. Faqala Sa'id ibnu Jabir qorobi ali Muhammadin faqala ibnu Abbas ajal ta'ina Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun batona min Quraisyin illa kana lahu fihim qorobatun faqala illa antasilu ma baini wa bainakum minal qorobah. Artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik dari kaum Quraisy ini, aku tidak meminta imbalan atas penyampaian dan nasihat ini, karena aku tidak mengharapkan imbalan yang tidak dapat kalian berikan. Yang aku minta dari kalian adalah agar kalian berbuat baik terhadapku dan membiarkanku untuk menyampaikan wahyu Tuhanku. Jika kalian tidak menolongku, maka janganlah kalian menyakitiku karena hubungan darah yang ada di antara kita. Ini berarti penafsirannya Ahlul Bait itu ya suku Quraisy. Kemudian
Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Malik bin Maisarah. Ia berkata, aku mendengar Tawas menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia ditanya tentang firman Allah, ilal mawaddah fil qurba, yang artinya kecuali kasih sayang terhadap kerabat. Maka Sa'id bin Jubair berkata, kerabat Nabi Muhammad, maksudnya kerabat Nabi Muhammad. Lalu Ibnu Abbas berkata, engkau tergesa-gesa karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hubungan keluarga dengan setiap suku Quraisy. Maka yang dimaksud adalah agar kalian menjaga hubungan yang ada di antara kita. Nah, ini ada dalam kitab Ibnu Katsir, jilid 7, halaman 183, yaitu kitab Ibnu Katsir, cetakan Perot Darul Kutub Ilmiah. Bahwa yang dimaksud Ahlul Bait dalam surat Asy-Syura ayat 23 itu suku Quraisy. Ini menurut pandangan Imam Ibnu Katsir. Selanjutnya, menurut Ibnu Katsir ada juga pendapat lain yang menjelaskan yang dimaksud keluarga Nabi dalam surat Asy-Syura ayat 23 adalah orang-orang yang mengerjakan amal ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Qatadah dari Al-Hasan Al-Basri yang berbunyi ilal mawaddatah fil qurba ai ila antamilu bitaati allati taqarrabakum indallahi zulfa, yang artinya firman Allah, kecuali kasih sayang kepada kerabat, maksudnya adalah kecuali kalian melakukan ketaatan yang mendekatkan kalian kepada Allah. Berarti Ahlul Bait itu setiap orang yang mengerjakan amal soleh yang meneladani Rasulullah itu Ahlul Bait. Kemudian dalam tafsir As-Sam'ani, pada sisi lain dalam kitab tafsir Sam'ani karya Abu Al-Muzaffar, As-Sam'ani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga dekat dalam ayat ini adalah kerabat dekat Nabi, yakni Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, dan Husain. Mereka adalah Ahlul Bait yang dikenal secara khusus dalam tradisi Islam sebagai keluarga Nabi yang memiliki keutamaan dan kedudukan tinggi. Kendati demikian, pendapat yang ini sangat dhaif. Wa hukiya ba'duhum anan Nabi yasu'ila an hadhihi wa an maknal qurba faqala Aliyun wa Fatimatu wa waladuhuma wa hadha akhrabul aqawil wa afuha. Jadi yang berpendapat bahwa makna Ahlul Bait itu isinya Ahlul Bait Nabi saja, ini pendapat yang sangat lemah. Nah, maka Habib Ba'alawi selalu memakai ayat 23 dari surat Asy-Syura sebagai dalil anjuran untuk seluruh muslim agar menghormati keturunan Rasulullah sebagai bentuk imbalan atas penyampaian risalah Rasulullah. Ini salah dan tidak tepat karena Ahlul Bait di situ isinya seluruh umat muslim yang meneladani Rasulullah. Jadi kesimpulan tafsir dari surat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi kulla as'alukum alaihi ajra ilal mawaddah fil qurba, bahwa Rasulullah dalam menyampaikan risalah tidak berharap upah apapun kecuali berharap kasih sayang dalam kekerabatan. Nah, di situ Rasulullah itu hanya berharap agar hubungan manusia ini terjalin baik. Nah, ketika ditafsiri, di situ diartikan bahwa Ahlul Bait dalam ayat tersebut itu isinya keturunan Rasulullah, ini tidak tepat, tidak tepat. Bahkan ada yang berpendapat semacam itu, tapi pendapatnya sangat lemah dan aneh. Nah, makanya saya mengkritik ketika para habib dari golongan Ba'alawi selalu memakai surat Asy-Syura ayat 23 sebagai dalil anjuran untuk seluruh muslim agar menghormati keturunan Rasulullah. Ini tidak pas, salah, karena tafsirnya tidak semacam itu. Saya akhiri kritikan saya terhadap ceramah dari Habib Abdurrahman Ternate
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.